Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kusnul Azhar Agustari dengan NPM 0024 dan rekan saya Faimi Findarandi dengan NPM 0034 akan mempresentasikan hasil konseptual website koperasi sekolah kami guna memenuhi tugas asesmen akhir semester mata kuliah praktikum pemrograman 1. Baik, langsung saja di sini untuk konsep websitenya, nama website kami yaitu EduStore yang dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Salah satunya dalam aspek pendidikan yang dimana sekolah-sekolah mulai didorong agar aktivitasnya berbasis digital. Mulai dari segi pendaftaran sekolah, absensi murid, pembayaran hingga pembelian peralatan sekolah. Namun, sayangnya banyak sekolah yang proses pembelian perlengkapan sekolahnya masih manual. Hal tersebut menimbulkan antrian yang panjang, sehingga membuat pembeli yang sibuk merasa kesulitan, seperti murid, guru, hingga orang tua siswa yang memiliki jadwal padat. Sehingga diperlukan sebuah website agar mempermudah proses pembelian perlengkapan sekolah, sekaligus membangun sekolah berbasis digital. Tujuan dari pembuatan website kami yaitu yang pertama, memudahkan guru, orang tua siswa, dan siswa dalam melakukan pembelian perlengkapan sekolah di lingkungan sekolah. Kedua, mengurangi antrean dan proses pembelian yang lama. Tiga, pengelolaan pesanan jadi lebih terstruktur. Dan yang terakhir, membantu penerapan sistem digital di lingkungan sekolah. Target pengguna website kami yaitu guru, orang tua siswa yang sibuk, dan siswa yang memiliki jadwal padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan Umi pada latar belakangnya gitu. Yang itu adalah fitur website yang telah kami brainstorming gitu ya. Ini adalah fitur websitenya yang secara kurang lebihnya besarnya gini. Pertama itu ada authentication dan user management. Jadi login dengan email sekolah, auto regression system. Jadi bisa mereka harus mendata dulu gitu ya untuk mendapatkan email sekolahnya, si muridnya ataupun gurunya gitu. Role based access. Jadi ketika mereka login juga emailnya itu udah role, udah murid itu adalah email murid dan email guru itu adalah email guru. Jadi maksudnya apa? Nah, ini langsung ke nanti itu masuk ke shopping dan e-commerce itu dua interface shopping. Jadi interface-nya ketika murid login, dia akan melihat interface untuk murid saja, tidak akan ada barang-barang atau produk untuk guru gitu. Dan sebaliknya juga guru tidak akan ada produk untuk apa dari siswanya gitu. Ada shopping cart system, check out dan order processing, dan habis itu administration dan management, product management, user management, dan order management. Itu untuk adminnya gitu ya. Kayak ada berapa sih di inventory-nya, barang-barangnya, usernya, bagaimana, ada error gak dari muridnya kah, salah masukin bajunya gitu, jumlahnya, salah di order management juga, dan sebagainya macamnya ya. Selanjut, ini adalah IRD-nya, Entity Relation Diagram-nya. Kita bisa lihat dari awalnya di sini itu adalah user ID, ada username, email, ya di mana ini udah apa dari sananya gitu ya, email juga dari sana, passwordnya nanti juga bisa diganti sama pemiliknya gitu, yang pemilik email itu, email sekolah itu, full name, nama dari siswa atau gurunya, role-nya yang sudah jadi itu ada siswa, guru, admin, nis, kalau ini untuk siswa doang, NP guru, hanya guru saja, dan kelas hanya guru doang, mata pelajaran guru only, nomor, alamat tinggal, kapan dibuatnya, kapan diupdate juga. Langsung ke bagian ini. Nah, ini ketika mereka masuk, diberikan akan mapping override system untuk untuk kasus khusus gitu. Jadi nanti akan masuk ke kasus khusus untuk murid-murid,
yang apa? Yang disembunyikan gitu kayak produk apa barangnya gitu. Nah, ini juga viable apa visibility filter untuk si produknya gitu yang siswa hanya siswa, guru dan kalau bos itu biasanya admin pada di sini. Produk juga ada kategorinya, kategori apa baju dan sebagainya ini bisa saja dihapus gitu ya. Kalau nanti ada terlalu kebanyakan gitu. Ada opsi gitu. Dari usernya sendiri bisa ke order, mereka memesan barang habis itu atau di cart gitu dulu, di cart dulu atau order item ID-nya gitu. Ya, nah ini juga produknya ke apa? Ke cart gitu. Ini adalah flowchart arus sistem pertama itu adalah pengenalan register ya. Jadi user akses register. Nah sebelum ini tuh ada apa email apa harus akses dulu gitu apa namanya ngedata dulu dari semua semua yang bersangkutan seperti murid dan guru. Bisa udah punya dari sekolahnya, baru register input input email sekolah kayak nanti ada siswa untuk siswa guru admin kalau tidak ya udah nggak bisa gitu habis itu kalau bisa input data kirim OTP ke email sekolah OTP valid buat akun secara otomatis langsung langsung login langsung gitu redirect ke dashboard sesuai role yang tadi dual interface itu yang akun email siswa-siswa email guru-guru admin admin untuk ngecek dua dua eh, produk apa saja yang kosong atau ada kendala dalam websitenya. Ya kalau ini dua interface yang tadi sudah jelaskan berkali-kali gitu user masuk ke website sudah login ya deteksi role dari session role-nya apa siswa masuk ke interface siswa dan masuk terus siswa kayak pembelian prosesnya dan sebagainya masih sama ininya masih sama cuman beda produknya aja gitu jadi produknya yang beda ini produk cuman bisa diakses oleh siswa ini produk cuman bisa digurus kalau untuk admin ya semuanya dua-duanya kelola produk lihat laporan dan sebagainya macam dan ya kalau kalaupun tidak bisa ini kalau tidak tampilan halaman publik biasa aja jadi eh, kayak form loginnya gitu mungkin dari saya sih cuma segitu bisa nanti dilanjutkan lagi oleh Umi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa kami memilih warna dan font ini untuk digunakan di website kami. Di sini kami menggunakan warna turunan biru karena warna tersebut menggambarkan kepercayaan, profesionalisme, dan dunia pendidikan. Awalnya kami memiliki 3 opsi warna. Yang pertama itu coklat, kemudian hijau, dan biru. Kami tidak memilih warna hijau dan coklat dikarenakan warna hijau itu identik dengan kesehatan, jadi kami tidak menggunakan warna hijau. Dan untuk warna coklat itu setelah diterapkan membuat tampilan website kami itu kurang modern, kurang menarik. Sedangkan target pengguna kami itu salah satunya ada siswa. Jadi kami rasa kurang menarik warna coklat. Jadi kami mengambil warna biru. Dan untuk fontnya di sini kami menggunakan font Poppins karena font tersebut memiliki bentuk yang sederhana sehingga nyaman dilihat oleh semua kalangan mulai dari pelajar hingga guru. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai desain antarmuka website EduStore. Nah, di sini merupakan tampilan atau halaman login. Nah, di sini nanti itu pengguna masukin emailnya. Nah, ini tuh akun email yang dibuat yang dikasih sama sekolahan. Nah, apa yang membedakan
siswa dan guru itu dari emailnya itu kalau siswa pakainya NIS, kalau guru itu pakainya NIP. Jadi email mereka nggak pakai nama tapi pakai NIS atau NIP. Persis kayak email kampus ULBI. Nah, passwordnya juga dikasih dari sekolahan, tapi kalau pengguna mau ganti passwordnya itu juga bisa. Kemudian setelah misal murid dia login, nah itu nanti tampilan tampilan halaman interface muridnya itu tuh kayak gini. Jadi produk kategorinya itu produk kategori untuk siswa. Nah, sedangkan kalau guru yang login itu tampilan halaman websitenya itu seperti ini. Tampilannya sama, cuman produk kategori yang ditampilkan itu berbeda. Nah, setelah apa ya pengguna memasukkan barang yang ingin dibeli ke keranjang pesanan, tampilan keranjang pesanannya itu seperti ini, tampilan halaman keranjang pesanannya. Jadi di sini contohnya seorang siswa beli dua jenis produk. Yang pertama itu produk atasan seragam. Di sini atasan penegak lengan panjang, satu item dengan harga satuannya 87.000 dan jenis alat tulis, buku tulis warna-warni dengan jumlah 5 item, harga satuannya 4.000. Nah, total harganya itu 107.000 dengan total 6 item. Nah, setelah semuanya fix, gak ada yang mau dihapus, itu langsung klik check out. Nah, ini merupakan halaman terakhir, halaman check out pesanan. Dan yang pasti di sini ada bagian pesanan, jadi mengulang yang tadi, kayak pesanannya itu apa, harganya berapa, jumlah itemnya berapa, total produknya itu berapa, dan total harganya berapa. Nah, di sini ada kolom nama pemesan. Jadi karena emailnya itu pakai NIS bukan pakai nama, jadi biar tahu siapa nih yang pesan kayak gitu. Jadi ada kolom pemesannya, ada kolom nama pemesannya. Nah, di sini ada kolom catatan pesanan. Jadi semisal murid beli, dia bisa ninggalin catatan. Misal saya dari kelas sekian, nanti ambil barangnya jam sekian waktu istirahat. Nah, kayak gitu. Terus di sini ada metode pembayarannya itu transfer bank dan bayar di tempat. Nah, setelah semuanya fix, udah nih nama pemesannya udah, catatan pesanannya udah dipastiin, habis itu metode pembayarannya juga udah fix, semuanya udah pas, kemudian klik konfirmasi pesanan. Nah, jadi dari keseluruhan Dari keseluruhan konseptual website kami dapat disimpulkan bahwa website EduStore dirancang sebagai solusi digital untuk mempermudah guru, orang tua, dan pelajar dalam membeli perlengkapan sekolah secara praktis tanpa harus mengantre secara langsung. Dengan sistem berbasis web, proses pemesanan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan jadwal pengguna yang padat. Selain itu, website ini membantu pengelolaan data pemesanan secara terstruktur serta mendukung penerapan sistem digital di lingkungan sekolah melalui desain antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Dari kami, demikian presentasi dari kami mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.